Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nikmatul Masrurah MEI dari pertanyaan Ekonomi Mikro Islam. Yaitu pertanyaan yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah, yaitu suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Akidah yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya good governance dan market disiplin yang baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Jawabannya, maslahah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling utama. Menurut Asy-Syatibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga intelektual, yang keempat adalah keluarga dan keturunan, yang kelima adalah material. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu apa definisi falah? Falah di sini didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk kehidupan dunia dan yang kedua untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 hal pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Falah untuk kehidupan akhirat mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kemuliaan abadi, dan kepengetahuan abadi, bebas dari segala kebodohan. Pertanyaan yang keempat, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Yaitu kajiannya yang pertama mengenai pengertian ekonomi Islam, yang kedua falsafah ekonomi Islam, yang ketiga fondasi ekonomi syariah, yang keempat dalil-dalil syar'i, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Yang keempat, pilar ekonomi syariah. Yang kelima, tujuan ekonomi syariah. Falah sebagai tujuan hidup. Yang selanjutnya, makna falah. Selanjutnya, maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dan yang terakhir, permasalahan dalam mencapai falah. Pertanyaan yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Dalam mencapai falah tidak segampang dengan yang kita bayangkan. Mengapa? Karena dalam mencapai falah terdapat akar permasalahan dalam ekonomi pada saat ini belum dapat dipecahkan, yaitu diantaranya yang pertama konflik antar berbagai tujuan hidup. Jelas terdapat banyak konflik, setiap orang punya kepala dan setiap orang punya keinginan, sehingga yang terjadi keinginannya itu tercapai. Misalnya di perekonomian di masa pandemi COVID-19, di mana semua orang mengalami kesulitan dalam mencapai suatu keinginan atau tujuan hidup.
Yang ketiga, ketidakmerataan sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, keinginan manusia tidak terbatas, sumber daya alam terbatas. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sumber daya alam itu tidak terbatas. Namun manusialah yang mendistribusikan bahwa sumber daya alam itu tidak merata atau terbatas. Yang ketiga, konflik yang ketiga yaitu keterbatasan manusia. Manusia terbatas, bagaimanapun kondisinya, manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Secara kecerdasan manusia itu terbatas, secara fisik manusia itu terbatas, secara kekuatan manusia terbatas, hanya keinginan manusialah yang terbatas. Maka akar permasalahan ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi menimbulkan kelangkaan yang relatif. Yang pertanyaan yang keenam yaitu apa definisi konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang atau jasa, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, beda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Misalnya kebutuhan pokok sehari-hari, beras, minyak, dan lain sebagainya. Keinginan merupakan terikat dengan hasrat, harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia atau suatu barang. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Pertanyaan yang ke-9, coba terangkan formulasi maslahah. Yaitu masalah terkandung unsur manfaat dan berkah. Di sini terdapat rumusnya yaitu M sama dengan F plus B, di mana M sama dengan maslahah, F sama dengan manfaat, dan B sama dengan berkah. Sementara dalam paparan di muka telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala, sehingga B sama dengan F dikali P, di mana P merupakan pahala total. Adapun pahala total P adalah P sama dengan beta I dikali P, di mana beta I adalah frekuensi kegiatan dan P adalah pahala per unit kegiatan. Dengan mensubstitusikan persamaannya yang di atas tadi menjadi B sama dengan F dikali beta I dikali P. Selanjutnya melakukan substitusi persamaan, maka diperoleh M sama dengan F ditambah F beta I P. Ekspresi di atas bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan F dikali 1 plus beta I P. Formulasi di atas menunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misalnya ketika mengonsumsi barang yang haram atau barang yang halal, namun dalam jumlah berlebih-lebih, maka maslahah yang diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan. Pertanyaan yang ke-10 yaitu paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi, yaitu ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Anggap saja contohnya kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum, keluarga dan tetangga, dan dilakukan secara berulang. Di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka ikut
surat kabar. Selanjutnya yaitu mengenai pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi, yang ukhrawi, yaitu segala konsumsi atau penggunaan harta di jalan Allah fisabilillah. Islam memberikan imbalan terhadap belanja atau konsumsi ibadah dengan pahala yang sangat besar. Misalnya senilai 700 unit, dan setiap kali dilakukan amal kebaikan akan mendapatkan imbalan pahala yang sama, yaitu 700 kali lipat. Konsumsi ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan amal kebaikan lainnya. Besaran angka ini hanya menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan pahala suatu amal kebaikan adalah sangat besar dibandingkan dengan imbalan siksa atas suatu perbuatan dosa. Selanjutnya pertanyaan yang ke-11, yaitu apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility merupakan jika seseorang mengonsumsi barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Pertanyaan yang ke-12, yaitu jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Yaitu muslim yang peduli maslahah merupakan seseorang atau konsumen dalam membeli atau mengonsumsi suatu barang dan jasa dengan melihat unsur manfaat, keberkahan, dan baiknya. Sedangkan muslim yang tidak peduli maslahah yaitu seseorang atau konsumen dalam membeli atau mengonsumsi suatu barang atau jasa hanya mementingkan kepuasannya saja. Misalnya membeli rokok, orang tersebut mendapatkan manfaatnya namun tidak keberkahannya. Yang ke-13, pertanyaan yang ke-13, yaitu jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Yaitu cardinal approach atau pendekatan maslahah merupakan mengasumsikan bahwa semua kegiatan konsumsi itu bisa dihitung atau bisa dianggarkan. Cardinal approach ini mengasumsikan bahwa semakin banyak barang atau jasa yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahannya. Selanjutnya, cardinal approach yaitu mengasumsikan bahwa kegiatan konsumsi tidak bisa dihitung. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14, apa definisi marginal maslahah? Marginal maslahah merupakan di mana mengasumsikan bahwa semua kegiatan konsumsi itu bisa dihitung atau bisa dianggarkan. Pertanyaan yang ke-15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat atau kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang kedua, hajiyat atau kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer tadi. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, tahsiniyat atau tersier merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Selanjutnya pertanyaan yang ke-16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama semakin jenuh? Karena konsumsi membeli atau
Konsumen membeli atau mengonsumsi suatu barang atau jasa untuk memenuhi keinginannya saja, tidak melihat sisi keberkahannya saat membeli atau mengonsumsi barang atau jasa, maka menjadi jenuh atau bosan. Misalnya membeli hijab model Elzata dengan model jilbab ini dengan motif ini, maka akan ada pengeluaran baru lagi. Hijab ini modelnya motifnya seperti ini, maka yang dibeli yang pertama tadi akan tidak terpakai dan itu akan menyebabkan timbulnya mubazir. Selanjutnya pertanyaan yang ke-17, yaitu jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Yaitu kebutuhan barang komplementer atau saling melengkapi merupakan bentuk hubungan antara dua buah barang. Dalam konteks ini bisa dilihat ketika seorang konsumen mengonsumsi suatu barang. Barang substitusi atau saling menggantikan, di mana kalau dalam komplement hubungan antara kedua barang adalah positif, tetapi dalam kasus substitusi ini hubungan keduanya adalah negatif. Hubungan yang negatif itu jika jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka jumlah konsumsi barang lainnya akan turun. Pertanyaan yang ke-18, yaitu apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Jawabannya yaitu komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan atau tidak bisa konsumen untuk mengonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Selanjutnya, komplementer dekat merupakan digambarkan jika seseorang mengonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengonsumsi barang yang lain. Selanjutnya, komplementer jauh merupakan tingkat komplementaritas yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Pertanyaan yang ke-19 adalah apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna merupakan hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Substitusi dekat merupakan dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain, namun demikian penggantian satu terhadap yang lainnya di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Selanjutnya, substitusi jauh merupakan dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa menggantikan suatu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Pertanyaan yang terakhir yang ke-20, yaitu berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna. Contoh yang pertama yaitu konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi BBM. Begitu juga konsumsi pemakaian ban luar sepeda motor pasti harus mengonsumsi juga ban dalamnya. Contoh yang kedua, konsumsi tinta printer pasti harus disertai dengan konsumsi pemakaian kertas. Selanjutnya, komplementer dekat. Contoh yang pertama, konsumsi penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Contoh yang kedua, konsumsi teh, maka dia juga mengonsumsi gula, mengonsumsi kopi juga.
itu juga mengonsumsi gula. Di sini terlihat bahwa pemakaian kaos kaki tidak selalu pasti karena ada juga seseorang yang memakai sepatu namun tidak memakai kaos kaki. Begitu juga mengonsumsi teh maupun kopi tidak selalu diikuti dengan pemakaian gula. Komplementer jauh. Contoh yang pertama, penggunaan baju dengan penggunaan parfum. Contoh yang kedua, penggunaan sabun cuci dengan softener. Di sini terlihat bahwa tingkat kebersamaan dalam penggunaan antara barang yang satu dengan barang yang lain lebih tidak pasti lagi jika dibanding dengan kasus-kasus sebelumnya. Selanjutnya contoh substitusi sempurna. Yang pertama, konsumsi terhadap gula. Konsumen tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal pabrik mana gula yang dipakai, mulai dari produk manakah gula tersebut. Konsumen tidak mempermasalahkan karena mereka tidak bisa merasakan perbedaan dalam hal kepuasan yang mereka dapat dari penggunaan gula tersebut. Konsumsi yang kedua, contoh yang kedua, konsumsi terhadap micin. Substitusi dekat. Contoh yang pertama, daging sapi dengan daging ayam. Contoh yang kedua, seorang perokok yang menyukai merek tertentu, mereka akan membeli merek rokok yang disukai. Namun pada masa tertentu, seorang tersebut bisa saja mengganti merek rokok yang dia beli dengan merek lain. Namun penggantinya ini jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang diterima dari perokok merek lain tersebut. Contoh substitusi jauh. Yang pertama, nasi dan roti. Meskipun roti bisa menggantikan nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utama sepanjang masih ada nasi. Contoh yang kedua, ballpoint dan pensil. Mungkin Anda pernah mengalami ketika sedang menulis tugas maupun apapun kegiatan apapun yang menggunakan ballpoint. Pada saat itu kehabisan tinta, saat itu tengah malam, dan tidak mungkin Anda pergi ke warung untuk membeli ballpoint. Anda mempunyai alat tulis lain yaitu pensil yang bisa Anda gunakan untuk melanjutkan kegiatan tulis menulis Anda, yaitu memang hasilnya tidak sama karena kedua jenis barang ini berbeda, tapi intinya dapat menggantikan fungsi lainnya, yaitu untuk menulis, yaitu penggantinya adalah pensil. Sekian jawaban saya dari pertanyaan ekonomi mikro Islam yang diberikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh, MEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.